Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik menyelamatkan kami. Kami bersyukur hari yang baru Tuhan karuniakan bagi kami. Tuntun kami dengan firman Tuhan sehingga kami dapat hidup berkenan kepadamu. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami memahami firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini ialah Yosua pasal 10 ayat 14 dan ayat 19. Yosua pasal 10 ayat 14 dan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Belum pernah ada hari seperti itu, baik sebelum maupun sesudahnya, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seseorang seperti itu, sebab Tuhanlah yang berperang untuk orang Israel. Ayat 19. Tetapi kamu janganlah berhenti di situ. Kejarlah musuhmu, seranglah barisan belakangnya, dan jangan biarkan mereka masuk ke kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu sudah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah Tuhan berperang dan memenangkan peperangan. Saudara-saudara, Minggu 20 April 2025 kita semua telah menghayati Paskah. Di pagi-pagi benar kita beribadah kepada Tuhan. Paskah di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian untuk mengalahkan dosa. Kuasa iblis telah dipatahkan. Tuhan sendiri turun berperang mengalahkan iblis yang menyebabkan dosa dan membebaskan manusia dari belenggu dosa. Peperangan bangsa Israel melawan orang Amori merupakan bukti nyata bahwa Tuhan bukan hanya menyertai umatnya, tetapi juga berperang bagi mereka dan memberi kemenangan. Dalam Yosua 10 ayat 14 tercatat satu peristiwa langka dalam sejarah: matahari dan bulan berhenti atas permohonan seseorang manusia, dan Tuhan langsung bertindak. Dan dalam ayat 19 Yosua memerintahkan umat untuk tetap maju karena Tuhan telah menyerahkan musuh ke dalam tangan mereka. Saudara-saudara, kemenangan itu bukan hasil kekuatan umat Israel, melainkan karena Tuhanlah yang berperang. Ini menjadi bayangan profetik dari peperangan rohani terbesar yang Tuhan hadapi dan memenangkan peperangan itu, yaitu peperangan melawan dosa dan maut. Puncak dari pertempuran itu terjadi di atas kayu salib, dan kemenangan diumumkan saat Yesus bangkit dari kematian. Di sana Tuhan Yesus tidak hanya menyertai kita sebagai penolong, tapi turun tangan secara langsung untuk melawan kuasa dosa dan yang mengikat manusia. Yesus mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis dengan kuasanya mematahkan kutuk dosa dan mengalahkan maut. Kemenangannya bukan hanya untuk dirinya, tetapi dibagikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana Israel diminta untuk tetap maju dan mengejar musuh, kita pun diminta untuk hidup dalam kemenangan itu, tidak kembali kepada dosa, tidak menyerah pada ketakutan, tetapi melangkah dengan iman. Tuhan tidak hanya menyaksikan peperangan yang kita hadapi di dunia ini. Dia sudah berperang di garis depan dengan menang. Kini tugas kita adalah menghidupi kemenangan itu dengan percaya, taat, dan tidak menyerah dengan keadaan, tetapi menangkanlah setiap pertempuran dengan iman yang sungguh-sungguh, karena Tuhan sendiri berperang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan bimbingan, dan Tuhan sendiri yang berperang mengalahkan dosa, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kami mohon Tuhan terus menuntun kami agar kami tetap hidup berkenan kepadamu. Tuhan, sertai kami, terutama jemaat Tuhan yang terus menghadapi berbagai tantangan, duka cita,
tantangan-tantangan kesakitan. Kami mohon Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Kami mohon Tuhan pulihkan mereka dalam berbagai keadaan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya di dalam kuasa kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.